Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok K4 akan memaparkan materi mengenai perubahan fisiologis pada ibu nifas. Ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Mbak Rike, Mbak Irma, Mbak Nadia, Mbak Oktav, Mbak Nadila, Mbak Azahra, Mbak Anggita, Mbak Mira, Mbak Cahya, Mbak Anissa, saya sendiri, dan Mbak Fitrianti dan Mbak Nur Anissa Ala. Yang pertama, pengertian masa nifas. Masa nifas atau masa puerperium adalah masa setelah persalinan, di mana setelah selesai sampai 6 minggu atau 42 hari. Selama masa nifas, organ reproduksi secara perlahan akan mengalami perubahan seperti keadaan sebelum hamil. Perubahan organ reproduksi ini disebut involus dari buku Maritalia 2012. Selanjutnya, masa nifas. Menurut Maritalia dalam bukunya 2012, masa nifas dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, puerperium dini, merupakan masa pemulihan awal di mana ibu diperbolehkan untuk berdiri atau mobilisasi, ya biasa kita sebut, dan berjalan-jalan. Ibu yang melahirkan per vagina tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala 4 dianjurkan untuk mobilisasi segera. Next. Yang kedua, puerperium intermedial, yaitu suatu masa pemulihan di mana organ-organ reproduksi secara berangsur-angsur akan kembali ke keadaan sebelum hamil. Masa ini berlangsung selama kurang lebih 6 minggu atau 42 hari. Yang ketiga, remote puerperium. Waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama bila ibu selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Rentang waktu remote puerperium berbeda untuk setiap ibu, tergantung dari berat ringannya komplikasi yang dialami selama masa kehamilan atau persalinan. Yang ketiga, perubahan fisiologis masa nifas. Pada ibu, setelah perubahan fisiologis masa nifas ini mengalami berbagai banyak perubahan. Setelah keluarnya plasenta, kadar sirkulasi hormon HCG atau human chorionic gonadotropin, human plasental lactogen, estrogen dan progesteron menurun. Human plasental lactogen akan menghilang dari peredaran darah ibu dalam 2 hari dan HCG dalam 2 minggu setelah melahirkan. Kadar estrogen dan progesteron hampir sama ya dengan kadar yang ditemukan pada fase folikuler dari siklus menstruasi berturut-turut sekitar 3 dan 7 hari. Penarikan polipeptida dan hormon steroid ini mengubah fungsi seluruh sistem sehingga efek kehamilan berbalik dan wanita dianggap sedang tidak hamil. Walyani 2017. Selanjutnya, perubahan fisiologis yang terjadi pada ibu masa nifas ini menurut Maritalia 2012 dan Walyani 2017. Yang pertama yaitu uterus. Uterus merupakan organ reproduksi interna yang berrongga dan berotot, berbentuk seperti buah alpukat yang sedikit gaping dan berukuran sebesar telur ayam. Panjang uterus sekitar 7-8 cm, lebarnya sekitar 5,5 sampai 5,5 cm, dan tebal sekitar 2,5 cm. Letak uterus secara fisiologis adalah anteversio-reksio. Uterus terbagi dari 3 bagian, yaitu fundus uteri, corpus uteri, dan cervix uteri. Yang kedua adalah cervix. Merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim. Cervix menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin, dan uterus menuju saluran vagina pada saat persalinan. Segera setelah persalinan, bentuk cervix akan menganga seperti corong atau membuka sedikit. Hal ini disebabkan oleh corpus uteri yang berkontraksi, sedangkan cervix tidak berkontraksi. Warna cervix berubah menjadi merah kehitaman karena mengandung banyak pembuluh darah dengan konsistensi lunak. Segera setelah janin dilahirkan,
Ternyata serviks masih dapat dilewati oleh tangan pemeriksa. Setelah 2 jam persalinan, serviks hanya dapat dilewati oleh 2-3 jari, dan setelah 1 minggu persalinan hanya dapat dilewati oleh 1 jari. Setelah 6 minggu persalinan, serviks akan menutup dengan sendirinya. Kemudian vagina merupakan saluran yang menghubungkan rongga uterus dengan tubuh bagian luar, di mana dinding depan dan belakang vagina berdekatan satu sama lain dengan ukuran panjang kurang lebih 6,5 cm dan kurang lebih 9 cm. Selama proses persalinan, vagina pertama pada melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses tersebut, vagina tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vagina akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan rugai dalam vagina secara berangsur-angsur akan muncul kembali. Yang keempat yaitu vulva. Sama halnya dengan vagina, vulva juga akan mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar dalam proses melahirkan bayi. Beberapa hari pertama sesudah proses melahirkan, vulva tetap berada dalam keadaan kendur. Setelah 3 minggu, vulva akan kembali kepada keadaan tidak hamil dan labia menjadi lebih menonjol. Dan yang kelima, payudara. Setelah pelahiran plasenta atau keluarnya plasenta, konsentrasi estrogen dan progesteron tersebut akan menurun. Prolaktin dilepaskan dan sintesis ASI dimulai. Suplai darah ke payudara juga mulai meningkat dan menyebabkan pembengkakan vaskular sementara. Air susu saja diproduksi disimpan di alveoli dan harus dikeluarkan dengan efektif dengan cara dihisap oleh bayi untuk pengadaan dan keberlangsungan laktasi. Kemudian tanda-tanda vital. Menurut Maritalia 2012 dan Waliani 2017, antara lain yang pertama adalah suhu tubuh. Setelah proses persalinan, suhu tubuh dapat meningkat 0,5 derajat Celcius dari keadaan normal, namun tidak lebih dari 38 derajat Celcius. Setelah 12 jam persalinan, suhu tubuh akan kembali seperti keadaan semula. Nah, pada suhu tubuh ini ketika ibunya mengalami setelah persalinan itu lebih dari 38 derajat Celcius, berarti harus ada penanganan khusus atau pengawasan khusus. Selanjutnya yaitu nadi. Setelah persalinan, selesai frekuensi denyut nadi dapat sedikit lebih lambat. Pada masa nifas, biasanya denyut nadi akan kembali normal. Yang ketiga adalah tekanan darah. Setelah partus, tekanan darah dapat sedikit lebih rendah dibandingkan pada saat hamil karena terjadinya perdarahan pada proses persalinan. Namun, dilahan ketika ditemui ibu yang setelah partus, darahnya tinggi terus, harus dalam pengawasan juga. Kemudian pernafasan pada saat partus, frekuensi pernapasan akan meningkat karena kebutuhan oksigen yang tinggi untuk tenaga ibu meneran atau mengejan dan mempertahankan agar persediaan oksigennya ke janin tetap terpenuhi. Setelah partus, frekuensi pernapasan akan kembali normal seperti semula. Kemudian sistem peredaran darah atau kardiovaskuler. Denyut nadi, volume, dan curah jantung akan meningkat segera setelah melahirkan karena terhentinya aliran darah ke plasenta yang mengakibatkan beban jantung meningkat yang dapat diatasi dengan hemokonsentrasi sampai volume darah kembali normal dan pembuluh darah kembali ke ukuran semula. Sistem pencernaan. Pada ibu yang melahirkan dengan cara operasi atau section cesaria biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-3 hari agar fungsi saluran cerna dan nafsu makan dapat kembali normal. Ibu yang melahirkan secara spontan biasanya lebih cepat lapar karena telah mengeluarkan energi yang begitu banyak pada saat proses melahirkan. BAB biasanya mengalami perubahan pada 1-3 hari postpartum. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan tonus otot selama proses persalinan. Selain itu, enema sebelum melahirkan, kurang asupan nutrisi dan dehidrasi, serta dugaan ibu terhadap timbulnya rasa nyeri di sekitar anus atau perineum setiap kali akan BAB juga mempengaruhi defekasi secara spontan. Dan selanjutnya sistem perkemihan. BAK sering sulit selama 24 jam pertama ya. Kemudian kemungkinan terdapat pasien spincher dan edema leher buli-buli sesudah bagian ini mengalami kompresi antara kepala janin dengan tulang pubis selama persalinan.
Urin dalam jumlah yang besar akan dihasilkan dalam waktu 12-36 jam setelah melahirkan. Saat pasien tadi dilahirkan, kadar hormon estrogen yang bersifat menahan air akan mengalami penurunan yang mencolok atau signifikan. Keadaan ini menyebabkan diuresis. Uterus yang berdilatasi akan kembali normal dalam tempo 6 minggu. Pada sistem integumen. Perubahan kulit selama kehamilan berupa hiperpigmentasi pada wajah, leher, mamai, dinding perut, dan beberapa lipatan sendiri, karena pengaruh hormon akan menghilang selama masa nifas. Pada sistem muskuloskeletal, ambulansam postpartum ya, kemudian ambulasi ini sangat membantu untuk mencegah komplikasi dan mempercepat proses skin formation. Yang keempat yaitu perubahan psikologis pada masa nifas. Kemudian yang pertama itu adanya perasaan kehilangan sesuatu secara fisik sesudah melahirkan akan menjurus pada suatu reaksi perasaan sedih. Kemurungan dan kesedihan dapat semakin bertambah karena ketidaknyamanan secara fisik, rasa letih setelah proses persalinan, stres, kecemasan, adanya ketegangan dalam keluarga, kurang istirahat karena harus melayani keluarga dan tamu yang berkunjung untuk melihat bayi, atau sikap petugas yang tidak ramah. Maritalia 2012 dalam masa nifas. Pada primipara, menjadi orang tua merupakan pengalaman tersendiri dan dapat menimbulkan stres apabila tidak ditangani dengan segera. Perubahan peran dari wanita biasa menjadi seorang ibu memerlukan adaptasi sehingga ibu dapat melakukan perannya dengan baik. Perubahan hormonal yang sangat cepat setelah proses kelahiran juga ikut mempengaruhi keadaan emosi dan proses adaptasi ibu pada masa nifas. Kemudian postpartum blues atau baby blues merupakan perasaan sedih yang dialami oleh seorang ibu berkaitan dengan bayinya. Biasanya muncul sekitar 2 hari sampai 2 minggu sejak kelahiran bayi. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan perasaan yang dialami ibu saat hamil sehingga sulit menerima kehadiran bayinya. Ibu yang mengalami baby blues akan mengalami perubahan perasaan, menangis, cemas, kesepian, khawatir yang berlebihan mengenai sang bayi, penurunan gairah seks, dan kurang percaya diri terhadap kemampuan menjadi seorang ibu. Kemudian ada depresi postpartum. Lebih beresiko. Kesal kemungkinan terjadi pada awal masa nifas ini merupakan hal yang umum dan akan hilang sendiri dalam 2 minggu sesudah melahirkan setelah ibu melewati proses adaptasi. Respon antara bayi dan setelah persalinan. Menurut Maritalia 2012, yaitu kontak mata antara ibu dan bayi, kemudian odor, bau badan, kemudian ada body warm, kehangatan tubuh, skin to skin, kemudian ada voice, suara, ada entrainment atau gaya bahasa, serta ada bioritmik atau irama kehidupan. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan dasar ibu masa nifas. Menurut Maritalia 2012 dan Mulyani 2017. Yang pertama adalah kebutuhan akan nutrisi, yang kedua kebutuhan akan cairan, kebutuhan ambulasi, kebutuhan eliminasi, kebersihan diri, kemudian kebutuhan istirahat dan tidur, kemudian kebutuhan seksual, kebutuhan perawatan payudara, latihan senam nifas, dan rencana KP. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada salah, tolong diselesaikan, jangan langsung pergi dan menghilang. Waduh. Sekian materi yang saya paparkan. Semoga teman-teman juga memahami. Apabila ada pertanyaan dan ada hal yang kurang dipahami, silakan raise hand untuk memulaikan pertanyaannya. Hal yang kurang dimengerti, istilah-istilah yang tadi dipaparkan,
boleh saling menyangga. Silakan Mbak Nadia. Baik, izin bertanya, Mbak. Mengapa masa nifas disebut sebagai tahapan kritis bagi kesehatan fisik dan mental ibu? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Nadia, mengapa masa nifas disebut sebagai tahapan kritis bagi kesehatan fisik dan mental ibu? Karena masa nifas adalah masa yang dihitung setelah hari pertama seorang ibu melahirkan hingga 6 minggu atau sekitar 42 hari. Ini menjadi tahapan yang kritis bagi kesehatan fisik dan mental sang ibu, karena ibu akan mengalami berbagai perubahan fisik dan mental ketika mengandung bayi dan mengalami stres ketika melahirkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya apa ada lagi Mbak Nadia apa ingin ditanya apa? Ya, oke. Selanjutnya barangkali dari teman-teman yang lain biar diskusinya interaktif nih. Baik, saya izin bertanya. Saya mau tanya, gimana cara Mbak Rike, Mbak Mila, apa enggak? saya izin bertanya. Pertanyaan? Boleh Mbak yang ini yang apa share screen slide-nya dari awal lagi barangkali ada teman-teman juga yang ingin membaca, bertanya-tanya, barangkali ada istilah yang kurang dipahami. Permisi Mbak, saya izin bertanya. Mohon maaf, apa suaranya terdengar? Bagaimana Mbak? Ya, saya izin bertanya. Ya, silakan. Nah, biasanya kan kalau misalkan orang habis lahiran kan banyak darah yang keluar kan. Nah, gimana sih caranya menghilangkan sisa darah pasca melahirkan normal? Bisakah dengan menggunakan jamu? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Oktav. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Baik. Mengonsumsi jamu bisa saja dilakukan pasca melahirkan untuk membantu mempercepat pemulihan luka, mengencangkan otot perut, dan melancarkan produksi ASI, di mana dapat memilih jamu dengan kandungan kunyit yang tentunya harus sudah terdaftar di BPOM yang sudah dipastikan keamanannya. Namun sebaiknya konsumsi jamu pun tidak dilakukan berlebihan karena dikhawatirkan dapat membuat perdarahan nifas yang abnormal yang perlu dihindari pada ibu pasca melahirkan, di mana ditandai dengan darah berbau tidak sedap, darah berwarna merah terang setelah seminggu, jumlah perdarahan banyak secara mendadak, adanya gumpalan darah atau jika disertai demam, nyeri perut berlebih dan tubuh lemas. Oleh karena itu, sebaiknya tetap membiarkan pengeluaran darah nifas secara alami, yang sekaligus dapat memberikan waktu untuk tubuh dan rahim melakukan penyesuaian setelah melahirkan. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat baik sekali diskusinya. Barangkali dari teman-teman yang lain nih. Masa sih ada istilah-istilah yang teman-teman kurang paham? Silakan. Sepertinya sudah cukup, Mbak. Ya, silakan. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang bertanya lagi?
Mungkin sudah cukup saja, Mbak. Baik, saya cukupkan sampai di sini ya, bahwa kesimpulan dari perubahan yang terjadi pada Ibu Nifas ini sangat diperlukan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan akumulasi, nutrisi, kesehatan mentalnya juga, pendampingan dan keluarga tentunya. Kemudian kita sebagai seorang bidan juga ketika mendampingi ibu yang setelah masa nifas, kita memberikan pendampingan dan konseling yang tepat. Jangan sampai ketika kita memberikan konseling, pemberian arahan setelah ibu masa nifas salah, karena psikis atau psikologis setelah ibu setelah melahirkan itu berbeda-beda. Begitu ya Mbak. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Semoga materinya juga dapat dipahami dan dicerna dengan baik. Saya Anissa yang mewakili kelompok A4 pada perubahan yang terjadi pada Ibu Nifas. Mohon banyak terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.